Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa wabarakatuh. podcast Fakultas Adab Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan podcast kali ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa. Seorang pemuda yang beraktivitas dengan kesibukannya sebagai praktisi bank syariah di salah satu kota di Nusantara ini. Dan beliau adalah seorang yang aktif di bidang perbankan, di bidang dakwah, dan di bidang pelatihan. Namun yang paling istimewa adalah beliau adalah seorang lulusan sarjana dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan langsung saja kita sapa beliau, yaitu Bapak Rahmat Maulidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hendra, apa kabar? Sehat Pak Rahmat ya? Alhamdulillah sehat Pak Hendra. Alhamdulillah sehat. Kita bersyukur nih. Terima kasih Pak Rahmat di tengah kesibukan melayani nasabah, melayani umat. Hari ini bisa hadir. Alhamdulillah, Masya Allah. Di tengah-tengah kita ya. Betul, saya ikut senang, ikut bangga terjadi luar biasa perubahannya ini pada UIN ini. Jadi kita kayak kembali ke UIN lagi ya. Kembali ke UIN lagi, jadi mahasiswa lagi nih Pak. Jadi muda lagi nih. Pak Rahmat, saya dengar Pak Rahmat adalah lulusan UIN. Betul Pak. Ya. Tahun berapa dan fakultas apa pada waktu itu Pak? Saya angkatan tahun 2002, lulus di tahun 2006. Dulu namanya Fakultas Usuluddin, Pak, jurusan Pemikiran Politik Islam, sekarang berubah menjadi FISIP sekarang. Oh, sekarang berubah menjadi Sosial FISIP. dan Politik saya. Sudah lama nggak kemari kayaknya ya? Sudah lama nggak kesini. Dan ternyata terakhir tahun 2023 saya kesini. Terakhir 2023. 23 kembali ke sini. Terakhir 2023, saat itu baru saja selesai pandemi kayaknya ya. Selesai pandemi. Jadi Masya Allah begitu megah, begitu luar biasa perubahannya ini di banyak perubahan Pak Rahmat. Makin maju, makin keren, luar biasa. Baik Pak Rahmat, sebelum memulai karir Pak Rahmat sebagai seorang praktisi perbankan syariah, saya membaca sedikit profil tentang Pak Rahmat. Pak Rahmat pernah menjadi seorang guru. Betul. Di salah satu yayasan, entah itu madrasah atau diniyah. Betul. Bisa Pak Rahmat ceritakan bagaimana Pak Rahmat memulai sebuah karir dari seorang guru dari madrasah swasta, yayasan swasta, kemudian menjadi seorang praktisi perbankan. Ya, betul. Baik Pak Hendra. Jadi saya memang betul yang tadi disampaikan menginisiasi ataupun memulai karir dari guru, dan saya ingat dulu mulainya itu ketika saya sambil kuliah Pak. Jadi saya sambil kuliah, sambil mengajar di salah satu sekolah tingkat dasar dan sekolah tingkat SMP. SMP ya? Iya, tingkat dasar sama tingkat SMP kurang lebih 2 atau 3 tahun lah. Saya mengabdikan diri untuk mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Kemudian lulus di tahun 2006, saya sempat kerja di salah satu bank umum, tapi nggak lama Pak, kurang lebih sekitar 3 atau 6 bulanan. Setelah dari situ saya langsung ke BPRS HIK, dan saya ingat betul meniti karir dari nol Pak dulu Pak. Dari marketing, kemudian meningkat di kepala bagian, di pimpinan cabang, di kepala divisi. Alhamdulillah satu amanah luar biasa di tahun 2023 kemarin Pak. Tepatnya saya dapat persetujuan dari OJK itu di Oktober tahun 2023, diamanahi oleh para pemegang saham menjadi salah satu direktur bisnis di BPRS HIK. Sampai hari ini? Alhamdulillah sampai hari ini. Oh, selamat Pak. Di usia yang masih sangat muda, ya Pak Rahmat telah memegang sebuah posisi yang sangat strategis. Mudah-mudahan amanah ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, membawa berkah, kemaslahatan bagi umat, dan tentu saja membawa kemajuan yang signifikan bagi BPRS Harta Insan Karimah. Itu juga yang menjadi motivasi dan cita-cita saya, bagaimana bisa membawa perekonomian Islam tentunya Pak, dalam hal ini adalah perbankan syariah, menjadi bagian yang bisa kontribusi buat umat Pak. Baik. Jadi pemirsa, ternyata karir dari seorang guru, bahkan seorang guru dari sekolah swasta, ketika ada keinginan untuk membangun, untuk berkarya, berkontribusi untuk umat, untuk negara, ternyata ada jalan yang lain yang ternyata bisa ditempuh oleh Pak Rahmat ini, sehingga sekarang beliau sudah sangat aktif menjadi seorang praktisi perbankan syariah. Pak Rahmat, dari seorang guru yang
menjadi sebuah profesi yang sangat mulia, Pak Rahmat. Ya. Pak Rahmat mengajar, mengabdi, berinteraksi dengan para peserta didik, dengan para ustadz-ustadz ya. Kemudian Pak Rahmat akhirnya bisa kita bilang Pak Rahmat banting setir menjadi seorang perbankan. Apa motivasi dan yang melatar belakangi sehingga Pak Rahmat kemudian beralih dari profesi guru menjadi seorang praktisi perbankan syariah? Iya Pak, saya ingat banget Pak waktu itu perkembangan bank syariah itu waktu itu masih kecil Pak. Tanpa disadari memang ada rasa dorongan kuat Pak terkait dengan ekonomi Islam ini sendiri. Jadi begitu saya lulus di tahun 2026, kemudian saya melamar kerja di bank konvensional Pak waktu itu. 2006 maksudnya? 2006, ya 2006 di bank konvensional, di salah satu bank konvensional. Saya nggak lama Pak, 3-6 bulan, swasta Pak, umum. Saya ada perang batin Pak di sana. Ada perang batin, kok nggak sesuai dengan hati nurani. Baik. Nah, semenjak dari situ keinginan dan motivasi terhadap ekonomi Islam jadi tinggi. Dan kebetulan waktu itu Pak memang sedang ada lowongan. Waktu itu saya lihat di salah satu koran Kompas Pak tahun 2006 itu Pak. Akhirnya saya coba melamarkan diri Pak di salah satu yang tempat sekarang saya bekerja Pak, di BPRSHIK. Saya ingat masuk tahun 2007. 2007 sampai dengan sekarang. Nah, yang melatar belakangi banting setir pada waktu itu adalah satu, saya seorang mahasiswa sosial yang memang secara pengetahuan perbankan tidak ada Pak. Tapi saya meyakini kebutuhan umat Islam terhadap ekonomi Islam ini perlu. Hal itulah yang memotivasi ataupun melatar belakangi saya untuk bekerja di salah satu lembaga keuangan syariah Pak. Alhamdulillah di sana saya belajar Pak, banyak belajar. Background saya bukan perbankan. Jadi dari pengalaman yang sama sekali masih kosong ya pada waktu itu, nggak ada background pendidikan perbankan ya? Tidak ada sama Jadi sekali. sambil bekerja, berkarir, sambil belajar. Betul, itu Pak kuncinya. Saya sambil bekerja, saya sambil belajar, banyak pengetahuan yang saya dapat. Nyaris nggak ada sama sekali saya pengalaman di tentang perbankan. Tapi berkat kegigihan, keuletan, dan yang terpenting Pak Hendra, kemauan mau belajar. Ini mungkin kuncinya. Kemauan mau belajar, terus beradaptasi dengan perkembangan, yang alhamdulillah bisa sampai dengan saat seperti ini. Baik, Pak Rahmat, menjajaki sebuah karir itu bukanlah hal yang mudah. Posisi yang telah Pak Rahmat capai hari ini mungkin menjadi impian banyak orang untuk bisa menjadi di usia muda, bisa menjadi seorang direktur bisnis di sebuah perbankan yang saya tahu salah satu perbankan syariah terbesar ya di kota Tangerang ya. Apa yang Pak Rahmat rasakan? Pak Rahmat sudah menjalani berbagai macam seluk-beluk kehidupan, memulai karir dari bawah, mengajar, mendidik sebagai guru. Kemudian Pak Rahmat berada di posisi ini sebagai seorang lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa yang Pak Rahmat rasakan? Ya. Satu, saya merasa kebanggaan sendiri Pak. Buat saya, buat anak istri saya, buat keluarga, terutama ibu saya Pak. Satu yang saya ingat Pak, setiap saya mau kerja, dulu Pak waktu masih jamin bujangan Pak, itu nggak luput saya minta doa dari ibu dan bapak saya Pak. Dulu almarhum belum meninggal Pak di tahun 2000. Ibu waktu itu ibu. Bapak Pak. Bapak 2013 almarhum baru meninggal. Saya nggak mau melewati kesempatan ini Pak, meminta doa sebelum berangkat kerja. Karena saya nggak ada pengalaman sama sekali di dunia perbankan. Tapi dengan keyakinan doa dari orang tua ini yang menguatkan saya. Saya mengawali karir ini dari betul-betul nol, Pak. Dari seorang marketing Pak, cari-cari nasabah, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, ini loh potret ekonomi Islam, ini loh perbankan syariah, yang notabene pada waktu itu pengetahuannya masih terbilang masih belum sampai sekarang ya. Mereka masih menganggap
Ya. Bank umum sama bank syariah sama. Nggak ada beda ya? Nggak ada bedanya. Padahal jelas Ya. sangat beda. Jadi kita mengajari nasabah, memberikan fasilitas pembiayaan dari marketing, kemudian sampai dengan kepala bagian, sampai dengan pimpinan cabang, sampai dengan kepala divisi, sampai dengan sekarang. Memang butuh proses. Ya. Dan perjalanan karir itu dari situ saya belajar. Nah, kalau ditanya apa yang dirasakan saat ini, ya ada kebanggaan tersendiri. Dan rasa syukur tentunya. Dan rasa syukur tentunya kepada Allah, terutama atas doa dari orang tua yang luar biasa dipanjatkan, Pak. Ya. Sampai dengan hari ini, kebetulan tadi saya berangkat bareng ibu saya, Pak. Jadi ibu saya nginep. Masya Allah. Saya antar pulang. Di mana tadi. ibu tinggal, Pak? Ibu tinggal di daerah Alam Sutra, Pak. Alam Sutra. Tadi kebetulan Serpong, betul. Jadi saya sekalian. Tiba-tiba tadi ibu bilang, Iya. apa ya, merasa bersyukur gitu, merasa bersyukur, merasa bangga. Jadi alhamdulillah Pak, luar biasa. Jadi Pak Rahmat merasakan benar ya bagaimana peran doa seorang ibu itu terhadap jalan yang terbuka lebar bagi karir yang telah Pak Rahmat raih hari ini ya. Betul. Artinya pemirsa sekalian bahwa siapapun kita, apapun latar belakang kita, kemudian dari manapun kita berasal, ketika seorang ibu, seorang ayah sudah mengangkat tangannya, ridho hatinya untuk merestui dan mendoakan anaknya, insya Allah tidak ada hijab. Betul. Sehingga begitu banyak jalan terbuka dan apa yang telah Pak Rahmat capai hari ini, Pak Rahmat rasakan benar, itu adalah doa-doa yang terkabulkan dari orang tua kita ya, Pak Rahmat ya. Betul. Saya rasakan dan saya jamin itu luar biasa doa dari orang tua itu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya. Buat para pemirsa, buat anak-anak muda kita, buat para mahasiswa kita yang saat ini tengah belajar, meraih karir, meraih prestasi, mudah-mudahan jangan lupa sepintar apapun kita, doa orang tua itu yang sangat utama. Gitu. Betul, Pak. Baik, Pak Rahmat, sekarang kita akan mencoba masuk kepada domain daripada produk-produk Bank Harta Insan Karimah. Pak Rahmat, yang saya pernah baca, saya ketahui bahwa Bank Harta Insan Karimah ini berdiri sejak 1993 kalau tidak salah. Dan berdirinya Bank Harta Insan Karimah hampir berbarengan dengan bank syariah pertama, Bank Muamalat pada waktu itu, Pak Rahmat ya, betul ya? Betul, Pak. Nah, tadi Pak Rahmat sempat cerita bagaimana memulai karir dari Bank Harta Insan Karimah. Bisa Pak Rahmat ceritakan sekilas saja tentang berdirinya HIK ini? Baik, Pak. Tepat yang tadi Pak sampaikan, Pak Hendra sampaikan, BPRS HIK ini berdiri di tahun 93, Pak. Ya. Jadi rasanya secara usia udah insya Allah lebih matang, Pak. Sudah mau hampir 32 tahun ya. Alhamdulillah. Berbarengan dengan salah satu bank umum terbesar, Pak, waktu itu di Muamalat. Ya, ya. BPRS HIK ini didirikan oleh para alumni Fakultas Ekonomi UGM, Pak. Terutama di organisasi HMI-nya. Baik. Awalnya mereka reunian, Pak. Reunian kumpul. Ada salah satu pendiri yang berpikiran bagaimana kalau reunian ini bermanfaat. Nah, sehingga tidak hanya sekedar reunian, kumpul-kumpul aja ya. Biasa gitu. Maka ketika itu salah satu pendiri menyepakati membangun atau mendirikan perusahaan yang namanya PT BPRS HIK, Pak. Sudah 32 tahun yang secara usia sudah matang. Syukur alhamdulillah sekarang aset kami sudah kurang lebih mau hampir 1 triliun, Pak, doanya. Saat ini sudah hampir 745 miliar. Dari 745 miliar itu dana yang terkumpul, Pak, ini luar biasa, Pak, kepercayaan masyarakat terhadap kami. Per Desember kemarin hampir 663 miliar, Pak. Jadi aset Bank Harta Insan Karimah per Desember 2024 sudah mencapai hampir 745 menuju 1 triliun, menuju Pak, 1 triliun. Menuju 1 triliun. Menuju 1 triliun. Ya, luar biasa. 1 triliun, di DPK-nya sendiri terkumpul 663, dan alhamdulillah di sisi pembiayaan kami telah membantu ekonomi masyarakat itu hampir total 580 miliar yang kami salurkan. Yang sudah tersalurkan kepada masyarakat-masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Betul. Baik Pak Rahmat. Pak Rahmat, sebelum kita lanjutkan,
kita jeda sebentar karena ada yang mau lewat. Siap. Pemirsa, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Guna meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan, serta memperluas dan memberikan kontribusi kepada masyarakat luas, terutama dalam bidang keuangan dan perbankan syariah, PT BPRS Harta Insan Karimah membangun Gedung Menara HIK. Terletak di Jalan Utama Ciledug Raya, Kota Tangerang. Dibangun di atas tanah seluas 1.184 meter persegi. Dengan luas bangunan 4.351 meter persegi. Peletakan batu pertama dilakukan secara langsung oleh para pemegang saham dan Dewan Komisaris serta Dewan Direksi PT BPRS HIK pada tanggal 12 Mei 2018. Menara ini merupakan sebuah pencapaian besar BPRS HIK di usia yang ke-26 tahun. Hal ini sejalan dengan meningkatnya animo dan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi untuk berinvestasi di BPRS HIK. Bangunan ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bisnis serta pelayanan terhadap nasabah. Di antaranya, area parkir yang memadai, ruang pelayanan nasabah yang nyaman, ruang musola yang megah, ruang kerja karyawan, ruang training, ruang meeting, serta ballroom atau aula berkapasitas lebih dari 150 orang. Gedung Menara HIK berhasil melakukan topping off atau pengecoran terakhir pada tanggal 23 Februari 2019 dan dilakukan serah terima pada tanggal 31 Desember 2019. Bangunan Menara HIK ini diselesaikan dengan menggandeng kontraktor konstruksi dari PT Adikon Perkasa dan kontraktor interior PT Puma yang mengacu kepada desain oleh PT Perencana Jaya, serta dalam pelaksanaannya diawasi oleh konsultan pengawas dari PT Artefak. Menara HIK didasarkan pada konsep modern, elegan, dan minimalis yang kemudian dijabarkan melalui 6 lantai mulai dari lantai basement, lantai 1, lantai 2, lantai 4, dan lantai 5 yang merefleksikan corporate value HIK spirit, spirituality, professionalism, integrity, respect, intimacy, dan teamwork. Kembali lagi para pemirsa podcast Fakultas Adab Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, masih bersama kita Bapak Rahmat Mauludin. Pak Rahmat, tadi kita bincang sekilas tentang bagaimana berdirinya sejarah BPRS Harta Insan Karimah. Saya tinggal tidak jauh dari situ sebetulnya, Pak Rahmat. Saya tinggal di Petukangan. Wah, alhamdulillah dekat, Pak. Kita bersebelahan ya, tetangga ya, Pak, ya? Dengan BPRS Harta Insan Karimah. Dulu yang saya lihat, yang saya tahu, BPRS Harta Insan Karimah ini berdiri di sebuah ruko kecil ya, Pak? Betul, Pak. Di Kreo ya, Pak ya? Betul. Di samping gedung PLN kalau nggak salah.
gedung yang masih mungkin barangkali masih sewa, kemudian lahan parkir juga terbatas, kemudian lama tidak bersua, saya melihat wah, Bang Harta Insan Karimah sudah punya menara yang sangat besar, Alhamdulillah, yang sangat tinggi ya, bahkan mungkin terbesar di kawasan Ciledug gitu ya. Ciledug, insya Allah Pak. Tentunya ada trik-trik, ada cara, ada jalan, ada strategi agar supaya Bang Harta Insan Karimah ini tetap bisa eksis dan survive, dan bisa melayani umat sampai yang Pak Rahmat ceritakan tadi, memiliki aset yang terus berkembang maju, semakin besar. Bisa Pak Rahmat ceritakan apa kira-kira Pak di tengah usaha yang sangat sulit hari ini, di mana perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar, baik dari mikro kemudian kelas ekonomi menengah sampai atas, apa yang dilakukan oleh Harta Insan Karimah sehingga ia masih bisa eksis dan survive, Pak? Ya, tepat sekali Pak Hendra yang Pak Hendra tadi. Awalnya kita ruko Pak hanya sekitar 3 lantai. Di tahun 2020 Alhamdulillah menara HIK berdiri Pak. Alhamdulillah sekarang terdiri dari 5 lantai Pak. 5 lantai. Insya Allah menjadi BPRS dengan gedung terbesar Pak di wilayah Tangerang. Tentunya proses tersebut juga tidak dengan bim salah bim ya Pak ya, dengan proses dan strategi. Nah terkait dengan strategi ini Pak, yang paling utama dilakukan adalah bagaimana caranya kita bisa memanage, maintenance karyawan Pak. Di kami Pak Alhamdulillah terdapat program development Pak untuk pengembangan karir di karyawan itu sendiri. SDM ya Pak ya? SDM. Begitu masuk menuju officer, kita ada officer development program Pak. Begitu mau mengembangkan karir, kita masuk ke tahapan management development program, kemudian masuk ke tahapan executive development program. Nah, bagi saya strategi utama dalam rangka mengembangkan perusahaan adalah bagaimana kita bisa memanage serta mengatur potensi SDM yang ada terlebih dahulu. Ketika SDM kuat, kemauan kerjanya juga bagus, insya Allah hasilnya baik. Sisi SDM-nya dulu Pak yang kita lakukan perbaikan. Yang kedua, inovasi dan produk ini terus dilakukan. Saya ingat betul dulu waktu saya masuk, hanya ada beberapa produk. Produknya hanya itu. Nggak banyak ya Pak? Betul. Kita teruskan inovasi. Apalagi sekarang zamannya digitalisasi ya Pak ya. Kita lakukan itu. Sekarang sampai dengan saat ini lumayan banyak Pak. Alhamdulillahnya ada beberapa produk yang saat ini kita miliki. Nah, itu bagian dari strategi. Terus kita lakukan inovasi pengembangan produk. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memaintain nasabah dengan baik Pak. Hal itulah yang menjadi faktor penguat utama Pak saya rasa. Bagaimana Pak teman-teman funding punya rasa emosional Pak terhadap nasabah. Terjalinnya ikatan emosional. Ikatan emosional. Ketika nasabah ulang tahun Pak, tim funding kami memberikan ucapan, memberi sedikit sederhana bingkisan. Sederhana Pak. Tapi itu bermakna dan sangat berarti. Betul. Sehingga tadi saya sampaikan kedekatan ataupun hubungan emosional antara kami dengan nasabah itu ada Pak. Seperti itu. Terjalin ikatan emosional yang kuat. Karena seorang nasabah dia merasa jauh sebetulnya dengan dengan bank tempat dia menitipkan amanahnya ya. Jadi sangat surprise ya kalau seandainya seorang nasabah dia sendiri mungkin lupa hari ulang tahunnya. Lupa hari ulang tahunnya, betul. Ada ucapan selamat ulang tahun dari bank tempat dia menyimpan dana ya. Nah, itu luar biasa dan barangkali itu salah satu trik ya, strategi untuk menjalin ikatan emosional. Nah, jadi salah satu trik itu kemudian SDM yang terus ditingkatkan kompetensinya melalui tahapan-tahapan pelatihan, pembinaan dan seterusnya ya Pak. Sampai sehari ini ada berapa Pak cabang dari Bang Harta Insan Karimah yang tersebar di Indonesia Pak? Ya Pak. Alhamdulillah Pak, berkat kerja keras, ketekunan dari teman-teman semua Pak. Saat ini Alhamdulillah sudah ada sekitar 5 kantor cabang, 5 kantor cabang serta 3 kantor kas yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Dan itu
jumlah karyawannya ada berapa Pak? Sekitar kurang lebih 200-an Pak, alhamdulillah. Kurang lebih 200-an ya. Jadi luar biasa tuh. 200 dikali istri dikali anak Pak, alhamdulillah sekitar gitu. Hampir 800 mungkin ya Pak yang kita ya. Yang kita mana iya. Oh baik. Pak, untuk program-program produk-produk yang ada di Harta Insan Karimah ya Pak, yang diberikan untuk melayani kebutuhan umat ya Pak, masyarakat ya Pak, terutama guru nih Pak. Betul. Guru, dosen maupun tenaga kependidikan yang saat ini juga tentunya harus menjadi perhatian ya Pak dari perbankan agar supaya kebutuhan-kebutuhan akan teknologi, akan kebutuhan perangkat-perangkat kerja itu bisa terakomodir. Apa saja Pak produk yang ada di Harta Insan Karimah? Ya. Baik Pak Hendra. Pertama Pak, bicara produk, kami terdiri dari dua Pak, sisi funding sama sisi financing. Funding mungkin seperti halnya yang Bapak ketahui, itu kami ada produk deposito Pak, jangka waktunya 1 sampai dengan 12 bulan. Kemudian kami juga ada produk tabungan. Ada kurang lebih sekitar 4 unggulan produk tabungan kami Pak. Satu di tabungan platinum Pak, ini tabungan berhadiah. Kemudian tabungan ukhuwah, ini tabungan seluruh Indonesia Pak, hasil kerjasama asosiasi Himbarsi. Kemudian ada tabungan sekolah. Tabungan sekolah ya? Tabungan sekolah kami ada Pak, melayani berbagai macam sekolah Pak, dari tingkat TK sampai tingkat SMA. Yang terakhir adalah tabungan SMART, tabungan wacana yang harapannya bisa mewujudkan wacana-wacana dari para nasabah. Itu dari sisi funding. Alhamdulillah seluruh produk terus berjalan Pak. Nah dari sisi financing itu kami membagi menjadi dua Pak. Ada yang komersil, ada yang retail. Kaitannya dengan retail, kami ada beberapa produk yang tadi Bapak sampaikan kaitannya sama untuk para dosen Pak. Kebetulan di tahun 2017 Pak, 16 atau 17 kami inisiasi produk namanya pembiayaan sertifikasi guru. Produk pembiayaan sertifikasi guru. Bisa ceritakan tuh Pak? Ya. Jadi produk pembiayaan sertifikasi guru itu adalah pemberian fasilitas Pak, untuk para guru yang kebutuhannya disesuaikan sama keinginan para guru atau para nasabah, yang tentunya dipastikan sesuai dengan syariah. Ya. Nanti sistem pembayarannya itu tinggal potong gaji dari sergur yang turun Pak. Dari sertifikasi guru. Dari sertifikasi guru yang turun. Nah, tahun 2025 kemarin, alhamdulillah kami perluas Pak pasar itu, karena kami lihat potensi dan pasarnya ini cukup bagus, sehingga kami perluas sertifikat pendidik itu sampai dengan level dosen ataupun perguruan tinggi. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2025 ini Pak. 25? Di Januari kemarin. Kami lakukan telaah, kami lakukan market atau pasar Pak di tahun 2024 kemarin. Ini ada potensi dan alhamdulillah kemarin kami perluas Pak sampai dengan level perguruan tinggi untuk pembiayaan sertifikasi pendidik tadi Pak. Seperti apa Pak? Secara teknis lebih detail untuk sertifikasi dosen itu seperti apa Pak? Ya, jadi gini Pak, setiap entah per bulan ataupun per 3 bulan, itu kan para dosen mendapatkan dana tunjangan dari sertifikasi pendidik tersebut ya Pak ya. Nah, kami menyesuaikan, pertama kaitannya sama kebutuhan, itu disesuaikan dengan kebutuhan para dosen ataupun para guru. Nah, mengenai di analisa kemampuan bayar Pak, itu nanti tinggal kami lakukan pemotongan saja dari tunjangan yang turun. Baik. Misal tunjangan turun di 1 juta, itu kami batasi Pak di angka 90%. Jadi nanti para dosen ataupun para guru itu sudah tidak lagi memikirkan angsuran Pak. Begitu dana itu masuk, tinggal kami lakukan pemotongan. Pemotongan ya? Betul. Tapi nggak habis ya? Nggak habis Pak. Masih disisakan ya? Masih kita sisakan. Untuk kebutuhan ya? Betul. Dan ini saya melihat potensi Pak ya, dalam rangka membantu ataupun mengakomodir kebutuhan para guru, para dosen, baik yang sifatnya konsumtif Pak, misal untuk kebutuhan umroh, haji, atau perbaikan rumah, multiguna lah, atau apapun pembelian kendaraan, atau mau beli rumah. Nah kami bisa fasilitasi dengan pembiayaan sertifikat pendidik tadi Pak.
Ada batasan Pak, berapa tuh jumlah besaran yang bisa difasilitasi? Ya, kalau untuk plafon saat ini memang kami batasi itu maksimal di angka 150 juta. Maksimal 150 Maksimal juta. 150 juta. Dan ini tanpa jaminan tambahan lagi, Pak. Murni hanya sertifikat pendidik aja, Pak. Oh gitu ya. Jadi syaratnya guru itu hanya mungkin melampirkan Betul. surat SK sertifikasi SK dosen sertifikat. atau gurunya. Betul. Seperti itu ya. Betul. Berarti berlaku juga bagi guru maupun dosen yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Betul, Pak. Nah, itu mungkin lebih approve lagi ya Pak? Lebih approve lagi kalau itu. Lebih cepat lagi Betul. ya Pak ya? Betul, Pak. Nah ini menarik nih para pemirsa nih. Jadi kita yang berprofesi sebagai guru maupun sebagai dosen ada kesempatan untuk kita untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan melaksanakan tugas-tugas kita. Jadi kalau guru ingin punya laptop, bisa ya Pak? Bisa, Pak. Atau mau ganti motornya ya Pak? Mengganti motor, kebutuhan apapun selama sesuai dengan konsep syariah, insya Allah kami bisa akan mengakomodir, Pak. Mudah-mudahan ini bisa direspon dengan baik ini Pak. Justru dalam kesempatan itu Pak, saya sebagai alumni UIN tentunya ya, sama-sama kita majukan perbankan syariah ini ya. Jadi jika para dosen di UIN tertarik membutuhkan pembiayaan, insya Allah kami siap. Bagaimana Pak? Bekerja sama. Prosedur cara mendapatkannya itu? Prosedurnya insya Allah mudah Pak. Ya, sangat mudah Pak. Tinggal lengkapi persyaratan normal seperti biasa aja Pak. KTP, KK, surat nikah sama hal-hal lainnya, sertifikasi itu Pak. Nanti tim kami akan menganalisa, menilai kelayakannya, mendapat plafon di angka berapa, dicek kebutuhan syariahnya seperti apa. Langsung Pak, insya Allah bisa segera cepat ya, cair Pak. Apalagi untuk dosen-dosen di UIN. Betul Pak. Insya Allah auto-approve. Karena saya dengar juga banyak pegawai-pegawai di BPRS Harta Insan Karimah itu banyak lulusan UIN. Banyak lulusan UIN, betul Pak. Ya betul ya Pak ya. Betul Pak. Jadi insya Allah auto-approve lah ya. Insya Allah. Kalau memang memenuhi syarat, kriteria, memenuhi syarat, prosedur, betul. Apalagi di UIN ini kan hampir semuanya sudah memiliki sertifikasi dosen ya, dan sebagian besar juga sudah pegawai negeri sipil ya. Alhamdulillah. Jadi akan sangat mudah bagi teman-teman para dosen dan tendik ya Pak yang ada di sini untuk bisa mendapatkan fasilitas sertifikasi dosen dan tendik tadi ya Pak. Betul, Pak. Mudah-mudahan ini bisa direspon Pak. Amin insya Allah. Berharap demikian melalui Pak Hendra ini. Mungkin ke tahapan selanjutnya Pak, kita atur pertemuan. Insya Allah kita atur pertemuan lagi Pak. Nanti mungkin saya mampir ke Harta Insan Karimah. Siap, dengan senang hati membawa teman-teman dari dosen. Konkret ya Pak ya. Dari UIN ya Pak ya. Dari UIN insya Allah. Diterima nanti ya Pak. Insya Allah Pak, dengan senang hati Pak. Baik Pak Rahmat. Terakhir ya Pak Rahmat. Ya, nggak terasa nih Pak. Hampir setengah jam ya kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Insya Allah. Terakhir Pak Rahmat. Kita ingin memberikan motivasi nih Pak kepada teman-teman kita para mahasiswa. Pak Rahmat sebagai lulusan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berikan Pak kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, hikmah perjalanan Bapak hingga mendapatkan posisi seperti ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Pak. Teman-teman mahasiswa UIN yang dirahmati Allah, yakin dan percaya bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya salah satu bukti ataupun alumni dari mahasiswa UIN Jakarta yang melewati proses tersebut. Lakukan pembelajaran dengan serius, minta pertolongan sama Allah melalui berdoa, dan yang terakhir adalah minta berdoa kepada orang tua. 3 tahapan ini dilakukan, insya Allah kesuksesan akan menghampiri teman-teman semua. Demikian Pak Hendra. Super sekali ya. Baik Pak Rahmat, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk bisa hadir di podcast Fakultas Adab Humaniora. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa terus berlanjut ya. Dan saya juga ikhtiar, insya Allah nanti kita akan mampir. Ya Pak, dinanti Pak. Kita akan mempelajari lebih lanjut Pak tentang program-program HIK yang tadi sangat menarik, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah kabar gembira. Amin insya Allah. Bagi teman-teman kita, para dosen, para guru tentunya, dan kita juga selain berinteraksi dengan para dosen, dengan para guru, mudah-mudahan ini bisa menjadi kabar gembira. Dan sukses selalu buat Pak Rahmat. Sukses juga buat Pak Hendra. Terima kasih. Buat salam luar biasa. Buat teman-teman di Harta Insan Karimah, teriring doa. Mudah-mudahan HIK makin maju, makin berjaya, dan makin dirasakan maslahat bagi umat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa podcast Fakultas Adab Humaniora yang berbahagia, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Rahmat Mauludin, Direktur Bisnis BPRS Harta Insan Karimah,
yang telah memberikan pengalamannya dan juga telah memberikan informasi mengenai produk-produk yang ada di BPRS Harta Insan Karimah. Mudah-mudahan bincang-bincang kita membawa manfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra.